Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan qaqita'il laili muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid dunya au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu jamaah ngaji Pelo rahimakumullah, a'azzakumullah, hafizakumullah. Terkhusus Bapak Haji Ridho Nurul Adityawan beserta keluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, istiqomah dalam ketaatan. Allah kabulkan semua cita-citanya dan Allah jadikan hajat-hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena umat ini sangat dicintai oleh Allah. Umat ini sangat dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini yang hidup di akhir zaman, tetapi dia banyak mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi daripada umat-umat terdahulu. Tetapi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat ini tak terlepas dari fitnah-fitnah yang ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunanal ladzina man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab au kama jaa fil hadis. Semua masalah fitnah yang terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu itu semua juga terjadi pada zaman umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shibran bi shibrin, sedepak demi sedepak. Wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sampai kalau seumpama umat terdahulu mereka melakukan satu perkara masuk ke lubang binyawak, maka umat ini pun akan mengikuti mereka. Kita tahu bagaimana cerita kaum yang terlaknat, yaitu kaumnya Nabi Lut. Di umat ini pun ada orang-orang yang mengikuti seperti kaumnya Nabi Lut. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat, dunia ini pernah terangkat di kaumnya Bani Soleh. Maka orang-orang juga hari ini telah mengikuti fitnah-fitnah yang telah dikerjakan oleh kaumnya kaumnya Nabi Soleh. Terus begitu keadaannya. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, hidup di akhir zaman ini, Nabi mengatakan
akan datang satu fitnah yang orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maknanya bagaimana? Maknanya kata para ulama, fitnah ini akan datang kepada kita dan sampai kepada kita walaupun masuk ke dalam, dan itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Makanya kata Sayyidina Sufyan As-Sawri, beliau mengatakan, hadaz zaman, hadza az-zamanun, zamanus suqut, waluzumul buyut, waridha bil qut ila antamut, atau kama qala Sufyan As-Sawri. Kita ini ada di fase zaman, perhatikan teman-teman, yang diam tuh lebih baik daripada kita berbicara. Diam di rumah tuh lebih baik daripada kita keluar rumah. Ya kan? Kemudian ini adalah zaman di mana kita harus banyak berdiam diri di rumah. Karena kalau kita tidak membawa iman yang sempurna, kita akan mendapatkan fitnah yang besar. Apa isi fitnah itu? Fitnah itu kata para ulama, man tasarrafa laha tasrifu, yaitu orang yang terlibat di dalamnya, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul merasakan kesusahan. Perhatikan, itulah yang disebut dengan fitnah. Maka sikap terbaik yang harus kita lakukan adalah betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nabi SAW beliau bersabda, badiru bil a'mali, segeralah kalian beramal yang mendekatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Fitanan kaqita'il laili al-muzlim, karena fitnah itu akan datang seperti cepatnya malam yang berganti dengan siang. Ya. Maka tadi saya baca di dalam kitab itu, yang dimaksud dengan qaqita'il laili al-muzlim adalah fitnah-fitnah yang datang kepada kita itu sangat cepat. Ya, fitnah-fitnah yang datang kepada kita itu sangat cepat dan beruntun datangnya. Seperti potongan-potongan malam yang menembus di waktu siang, yang menembus untuk sampainya waktu siang. Maka kata Nabi, fitnah terbesar yang menimpa kepada umat ini adalah kemusyrikan. Hari ini jelas orang menyekutukan Allah, tapi ada lagi yang bahaya, dan itu orang tidak menyadarinya, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Merasa kalau dia nggak bawa uang dia nggak aman, merasa kalau dia keluar tanpa bawa ATM dia nggak aman. Itu sebenarnya fitnah terbesar. Sehingga Imam Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Mukasyafa al-Qulubnya beliau mengatakan, dari banyak semua rangkaian fitnah itu yang ada di dunia, itu cuma 3 akarnya itu. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan, a'daul insan salah satun. Fitnah terbesarnya manusia itu 3. Musuh terbesarnya manusia itu 3. Ya. Yang pertama adalah duniahu, dunianya. Apa yang pertama? Duniahu. Yang kedua kata Imam Ghazali, wa syaitanuhu, setan yang senantiasa menggoda dirinya. Yang ketiga kata beliau, yaitu nafsuhu, hawa nafsunya. Nabi SAW setiap hari senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Yang pertama, Nabi berdoa supaya terhindar dari fitnahnya dunia. Yang kedua, wa min fitnatil mahya. Nabi berdoa supaya terhindar dari fitnahnya kehidupan. Yang ketiga, wa min fitnatil mamat. Nah, yang ketiga Nabi berdoa supaya
terhindar dari fitnahnya kematian. Yang ketiga, wa min fitnatin nar. Nabi berdoa supaya terhindar dari fitnahnya neraka. Wa min fitnati adzabil qabri, dan Nabi berdoa supaya Allah jauhkan dirinya dari fitnah azab kubur. Kok bisa Nabi berdoa seperti ini padahal Nabi sudah maksum? Yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nabi Muhammad itu adalah salah satu contoh terbaik orang yang wajib kita ikuti keberadaannya. Maka Nabi berdoa yang pertama apa? Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah dunia. Kata Imam Ghazali, yang pertama dunyahu fakhtarasa minad dunya bi zuhdihi. Hendaknya kamu supaya tidak supaya terhindar dari fitnah dunia, bizuhdi fiha, kamu senantiasa hidup dalam keadaan zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud itu? Dalam riwayat dikatakan zuhud itu adalah alla tuhibba thana'an nasa 'alaika wa la tubali bimazmatihim. Tidak suka dengan pujian dan tidak memikirkan ejekan dari orang lain. Kalau hari ini kita merasa bangga dengan pujian, berarti kita belum termasuk orang yang zuhud. Kalau hari ini kita masih merasa kesal dengan ejekannya orang, berarti kita belum tergolong orang-orang yang zuhud. Jadi Allah tuhibba sana'an nas, nggak peduli dengan pujiannya orang. Mau mandang gua orang hebat atau apapun, pokoknya udah amal saya mah untuk Allah aja. Itu zuhud. Jadi zuhud itu jangan dimaknai kita nggak punya apa-apa, bukan. Zuhud itu setiap ulama tuh menafsirkan, menerjemahkan beda-beda. Dalam urusan dunia, zuhud itu yang meninggalkan dunia, nggak suka dengan dunia, nggak peduli lagi dengan urusan dunia. Wala tubali biman ahdaha, tidak peduli dengan apa yang sudah dia miliki, udahlah pokoknya bodo amat. Tapi zuhud yang paling tinggi adalah alla tuhibban nas, alla tuhibba sana'an nas 'alaika wa la tubali bimazmatihim. Lu mau muji gua, yaitu hak lu. Lu mau nyela gua juga itu hak lu. Nabi Muhammad tuh keadaannya ya sama aja udah. Dipuji ya beliau tidak tinggi, dicela juga beliau enggak marah. Kalau hari ini kita dipuji seneng, dicela kita balas mencela. Ya, kayak begitu. Zuhud tuh kayak gitu. Maka yang pertama adalah dunia. Wah, dunia tuh masya Allah menakutkan. Sehingga pernah saya sampaikan di sini dalam riwayat dikatakan ada dua makhluk Allah yang mulai diciptakan sama Allah, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat itu dia nggak Allah pandang dia. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua dunia. Bahaya dunia itu memang. Maka orang yang beruntung adalah orang yang menjadikan dunianya itu dekat dengan Allah. Makanya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan salah satu di antara derajatnya manusia itu yang paling tinggi apa? Yaitu dirajat al-faizin. Derajatnya orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di antara derajatnya orang yang beruntung itu tidak terkesan dengan dunia. Di antara derajatnya al-faizin, ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah mengatakan, siapa yang Allah selamatkan dirinya dari fitnah neraka
Siapa yang Allah selamatkan dirinya dari fitnah dunia, faqad faz. Allah mengatakan dengan faz, faqad faza. Maka dialah orang-orang yang beruntung sesungguhnya. Siapakah orang-orang yang beruntung? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada dua keberuntungan itu kata Allah. Yang pertama, diselamatkan dari nerakanya Allah. Itu orang beruntung tuh. Oh, beruntung tuh bukan mereka yang punya keuntungan di dunia, bukan. Allah bilang, "Faman zuhziha 'anil nar." Orang yang beruntung sesungguhnya adalah zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setelah diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian keberuntungan yang kedua kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan dia tidak terkesan dengan dunianya. Apa yang dimaksud dengan dunia itu? Kata ba'dul arifin, ad-dunya syai'un alladzi la yasillu bil akhirah. Ini saya baru ngapal tadi. Persiapannya habis asar sampai menjelang maghrib. Memang Pak Haji Ridho ini kalau bikin tema deket-deket sore, ya kan? Jadinya mumet saya, harus buka kitab apa ini. Alhamdulillah semua dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi ini yang saya catat ringkasan dari persiapan saya. Apa dunia itu? Dunia itu tadi kata Ba'dul Arifin. Al-Arif itu orang yang punya kedekatan dengan Allah. Ada Arifin, ada Abidin, ada Mubtadiin. Mubtadiin itu orang yang beramal untuk mendapatkan dunia. Haji Ridho baca waqiah supaya makin kaya misalnya. Itu Mubtadiin. Ternyata Pak Haji Ridho nambah pengorbanan jadi abidin. Beramal untuk mendapatkan janji Allah lewat Nabi. Itu abidin. Tapi ada lagi di atas itu, arifin. Arifin tuh pokoknya udah terserah Allah. Kayak Sayyidina Maria Al-Qibtiyah ya kalau nggak salah. Siapa? Robiah Al-Adawiyah. Ya Allah, kalau saya ibadah karena takut nerakamu, masukin saya ke dalam neraka buat apa? Makanya ada, kalau saya ibadah karena surgamu, tutup surga dari saya. Nggak perlu saya. Nah, itu udah arifin kalau kayak gitu, atau muqarrabin. Makanya ada kaidah begini, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang yang belum dekat dengan Allah itu adalah satu maksiat orang yang dekat dengan Allah. Pertama nih, buat Haji Ridho baca Quran satu hari 1 juz itu udah top. Tapi buat Ustadz Ar-Ridho baca Quran setiap hari cuman 3 juz itu dosa. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Orang tuh kalau udah punya kedekatan dengan Allah tuh begitu udah tingkatannya udah. Buat Haji Ridho mah baca Quran 1 juz mah aman itu. Wah, udah amal tinggi banget. Tapi untuk Ustadz Ar-Ridho baca Quran 2 juz sehari itu udah pelanggaran, Pak. Iya, makanya tadi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang awam itu adalah maksiatnya orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah. Maksiat loh. Haji Ridho tahajud setiap malam 10 rakaat tambah witirnya 11 jadi 21. Ya kan? Itu udah Masya Allah indallah rutbatin fi rutbatin, akan dapat derajat yang tinggi. Tapi untuk kelasnya para ulama tahajud segitu mah ya pelanggaran. Itu loh kaidahnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi memang dunia itu adalah
syai'un alladzi la yasillu bil akhirah. Sesuatu yang tidak mendekatkan kamu kepada akhirat namanya dunia. Ya. Dunia itu adalah syai'un alladzi la yasillu bil akhirah. Kata orang ba'dul arifin. Artinya kan kita di sini sebenarnya masih bisa ngikutin, Pak, Ibu. Loh, kita ini punya harta, yang penting mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan dunia namanya. Makanya pantas Nabi mengatakan yaqulu bunu adam mali mali mali. Semua anak Adam mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah mengatakan wahallaka min malik. Mana hartamu yang mana, kata Rasulullah. Ma akala fa afnaita, yang kamu makan jadi kotoran. Makanan, daging semahal apapun kalau udah keluar mah jijik kita. Aula bista fa amdaita, yang dipakai jadi usang. Mau punya baju ratusan juta harganya, dipakai seminggu tetap nanti bau. Betul nggak? Iya. Ini loh sarung saya ini 100 juta misalnya. Lu pakai aja tiap hari, tetap nanti bau kaki, bau keringet, bau pesing. Apalagi kalau musim hujan kayak begini. Aula bista fa'ablaita, yang kamu pakai jadi usang. Maka harta yang sesungguhnya itu adalah autasoddaqta fa'amdoita, kata Nabi. Harta yang betul-betul milik kamu itu yang kamu sedekahkan untuk agamanya Allah, itu bukan dunia. Yang kamu tinggalkan jadi rebutan, Pak. Jadi rebutan. Nggak mungkin enggak. Anak pertama bilang, ini harta bapak, karena bapak sakit, gua yang paling dapat banyak, dapat bagiannya. Biasanya yang paling serakah tuh yang tahu ilmu, ulama tuh biasanya tuh. Oh enggak, saya lah. Akhirnya curang. Makanya di antara fitnah terbesar Haji Ridho yang tadi saya bacakan hadisnya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi aradid dunya, atau kama ja'a fil hadis. Fitnah terbesar itu adalah orang-orang menjual agamanya. Itu fitnah terbesar tuh. Agama yang suci dijual dengan harga 5 juta, 15 juta, 20 juta, yang penting aman. Itu fitnah terbesar tuh. Jadi memang fitnah yang pertama dikumpulkan oleh Imam Ghazali adalah dunia. Sehingga Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man talabat dunya wa arafaha faqad akhta'at tariq ilal jannah. Barang siapa yang mengetahui dunia dan dia bersungguh-sungguh mendapatkannya sampai melupakan agamanya, sungguh dia telah sesat dari jalan menuju surga. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Atahu rajulun, seorang sahabat datang kepada Nabi. Malaikat Jibril menyerupai manusia. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, mad dunia, apa yang dimaksud dengan dunia? Nabi mengatakan, hulmul manam wa ahluha. Dunia itu seperti mimpinya orang yang tidur. Sekarang kalian senang, ya, senang dapat dunia itu. Tetapi banyak di antara kita yang dengan dunianya akhirnya jadi punya sifat sombong, punya sifat takabur. Contohnya banyak sekali. Makanya kata Imam Ghazali, sombong itu dikarenakan 3 hal. Yang pertama, ilmu. Yang kedua adalah jabatan. Yang ketiga, dunia. Makanya kata Imam Syafi'i, tingkatan orang belajar ilmu itu ada 3. Kalau baru masuk tingkatan pertama, dia takabur. Kan gitu orang punya ilmu tuh, ya kan, dia mah biasa banget ngomongnya,
Nggak bisa ngaji tuh orang tuh. Orang punya ilmu. Kan yang tahu motor itu rusak atau nggak rusak kan tukang bengkel. Bener nggak? Iya. Ini AC ini misalnya nggak dingin nih, yang tahu si Ari. Kita nggak bisa komentar. Itulah yang menjadikan fitnah pertama itu adalah dunia. Fad dunya fakhtarasa bid dunya bizuhdi fiha, kata Imam Ghazali. Hendaklah kamu dengan dunia kamu bermujahadah untuk melawannya. Tadi itu yang dimaksud dengan dunia itu adalah alladzi syai'un alladzi la yasillu bil akhirah. Sesuatu yang tidak mendekatkan diri kamu untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kamu tahiyat akhir, maka tambahkan doa yang di situ kamu minta 4 perkara, minta perlindungan 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 3 apa 4 sih itu? Gimana sih coba? Awalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Mana dunianya itu mahya wal mamat, kehidupan dan kematian. Kalau kata Kiai Uzairon, fitnah terbesar yang menimpa manusia adalah ketidaktaatannya dia kepada Allah. Itu fitnah terbesar tuh. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang kedua adalah Nabi mengatakan min fitnatil azab wa min fitnati azabil qabri. Fitnah kubur. Kubur itu menakutkan, Pak. Dan setiap kita pasti akan masuk ke dalam kubur walaupun dibakar. Ya, walaupun dibakar. Walaupun Bapak tenggelam di dalam laut, tetap aja malaikat itu akan sampai kepada Bapak dan bertanya tentang 4 hal. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Keimanan yang pertama. Wa man indahu hadzal rajul? Siapa laki-laki yang ada di sampingmu? Jadi bukan waman nabiyuka, bukan. Tapi Nabi dihadirkan. Pertama kali kita ngelihat Nabi itu dalam kubur. Sehingga dalam riwayat dikatakan ketika ada seorang hamba umat ini dimasukkan dalam kubur itu dan Nabi datang, kalau dia orang beriman dia mengatakan huwa Rasulullah. Oh sama jenggotnya nih. Oh sama nih, di sininya ada 2. Tapi Nabi nggak ada 2 di sininya ya. Kalau kita senantiasa amal, insya Allah kita tahu itu Nabi kita. Tapi kalau kita nggak amal, dia akan mengatakan analah adri. Maka malaikat akan memukul dia sekeras mungkin sehingga dia akan masuk ke dalam dasar tanah. Terus sampai hari kiamat begitu. Dan Nabi di situ menangis, Pak. Nabi menangis di situ, masya Allah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati azabil qabri. Apa kata Nabi? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa innaja minhu fama ba'dahu aisar. Sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertamanya anak Adam. Fa innaja minhu, kalau di kuburnya tuh selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, maka dia akan selamat selama-lamanya. Nabi Muhammad mengatakan kepada Utsman bin Affan, di bawah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, aku sangat takut ketika aku melewati kuburan. Nabi bersabda, ma ra'aitu man daraqatun illa wal qabru haq. Tidak ada pandangan, bukan neraka. Sehingga Nabi itu kalau ngelewatin Baqi sedih, nangis. Masya Allah. Karena di sini loh, Sayyidina Utsman bertanya, kenapa engkau lebih menangis ketika lewat kuburan daripada engkau menceritakan neraka? Ya karena di kubur ini menentukan penentuannya kita selama-lamanya.
Sehingga kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain itu, fikihnya beliau, di situ dikatakan ada 3 tempat yang paling menakutkan bagi manusia. Yang pertama, malam pertama dalam kubur sendiri. Aduh ya Allah. Itu kalau dalam kitab Busrul Kaib itu, sebenarnya orang yang mati itu ya sama kayak kita. Dia tahu tuh keadaan dia itu lagi mati, dia tahu itu. Ngelihat istrinya, ngelihat anak-anaknya. Makanya dalam kitab Mu'taf kan dijelaskan tuh, di bab beriman kepada perkara yang gaib itu. Panjang lebar hadisnya tentang kubur itu. Kemudian yang kedua, sehingga sunnah Pak, adanya sholat hadiah, namanya sholat sunnah unsi. Ya sebenarnya sholat sunnah mutlak. Itu biasanya kalau di Wetan tuh, saya waktu mondok di Warudoyong tuh, kalau ada yang meninggal tuh, itu orang yang meninggalnya swahibul musibahnya datang ke santri, minta dong 5 orang santri untuk sholat sunnah unsi. Ya tergantung daerahnya lah. Kalau di Cirebon tuh namanya sholat sunnah hadiah. Kalau di Kulon Banten tuh sama sholat sunnah hadiah. Kalau di Wetan tuh kayak Cianjur, Sukabumi, Bandung, itu namanya sholat sunnah hunsi. Itu 4 rakaat Pak. Rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah. Ya ini terserah, mau bilang bid'ah terserah teman, saya ada dalilnya dalam kitab Nihayatul Zain. Ya, kan harus ada dasar dong, bicara ini dong. Ya nanti Bapak buka kitab Nihayatul Zain di bab sholatun nafli, sholat sunnah. Ada di situ dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, di situ sholatnya 4 rakaat. 2 rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, pertama dia baca ayat kursi 1 kali. Kemudian baca Alhaakumut Takasur 1 kali. Kemudian baca Al-Ikhlas 11 kali. Nanti begitu seterusnya. Di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kemudian setelah selesai sholat, doa Allahumma inni atawassalu bihadad du'a lil makhususon lil mayyit. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani akan menjadi penerang dia dalam kubur. Akan menjadi penerang dia dalam kubur. Jadi ketika menakutkan kan namanya baru, keadaan baru kita Pak. Di dalam itu kan baru kita tuh. Kan dia kayak kita ini, kata Nabi itu orang mati itu kayak kita, hidup begini. Oh ternyata saya udah mati gitu kan. Tahu dia keadaan dia mati itu dia tahu. Cuman alamnya wallahu alam ya, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya gitu. Oh ternyata sudah nggak ada di sini kan apa? Kapas. Baru malaikat datang gitu. Ada yang bawa pentungan. Iya. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Jadi persinggahan pertamanya anak Adam tuh ya kubur itu. Dan itu fitnahnya besar tuh. Di kubur tuh nanti ada ular namanya Sujaul Aqra. Ada kala jengking. Masya Allah. Orang yang suka makan haram, maka perutnya akan digerogoti oleh ular itu. Orang yang suka minum khamr tidak bertaubat, perutnya akan digerogoti oleh ular itu. Orang yang suka berzina tidak taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membakar kemaluannya di kubur itu. Auzubillah memang. Di antara doanya Nabi apa? Doa tahajudnya Nabi apa? Doa tahajudnya Nabi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma anta nurus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Walakal hamdu antal haq wa qaulukal haq wa liqaukal haq wal qabru haqqun, kata Nabi. Itu doa tahajudnya Nabi itu. Ya Allah,
Engkau adalah zat yang mempunyai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Engkau adalah zat yang memutarkan matahari dari siang ke malam, dari malam ke siang. Engkau adalah zat yang menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup. Dan Nabi mengatakan apa? Walakal hamdu antal haq. Engkau hak ya Allah. Kemudian waliqaukal haq. Perjumpaan kita nanti dengan Allah juga hak. Kita nanti akan berjumpa dengan Allah. Sebelum kita berjumpa di surga, kita akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Dan itu sangat menakutkan juga. Terus apa kata Nabi? Wal qabru haqqun, dan kubur adalah hak. Masya Allah, takut sekali. Kemudian yang kedua yang menakutkan adalah ketika kita dibangkitkan dari kubur ke padang mahsyar. Orang kalau punya amal tuh, orang kalau punya iman tuh apa kata Sayyidina Imam Al-Fudail, beliau mengatakan ni'mal qabru, ya, ni'mal manzilul qabru liman ata Allah. Sebaik-baiknya tempat bagi orang beriman adalah kuburan. Yang punya iman, yang punya iman. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad. Jadi sebaik-baiknya tempat bagi orang beriman adalah kubur. Sehingga orang beriman tuh ketika saking nikmatnya dalam kubur gak mau ke surga dia. Gak mau ke surga. Cukup ya Allah, di kuburnya udah cukup banget ya Allah. Gak perlu ke surga lagi udah. Masya Allah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala angin surga masuk ke dalam kuburnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di kubur, Pak. Ya Allah, ya Allah. Tapi subuhnya jangan kesiangan ya. Amalnya sungguh-sungguh. Di mahsyar tuh kita akan didiamin sama Allah, dicuekin sama Allah. Masya Allah, 70 tahun akhirat. Menunggu dalam keadaan telanjang, itu fitnah mahsyar juga. Masya Allah, fitnah tuh ya udah tadi itu fitnah tuh. Sesuatu yang mengerikan yang kalau kita di dalamnya pasti kita akan tersesat dan kita akan celaka, tuh fitnah namanya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melewati jembatan Sirat. Sirat ini 1000 ke atas, 1000 ke bawah, 1000 mendatar tuh, dan gak ada yang, jarang yang selamat. Makanya kata Nabi, dari 1 juta umatku yang selamat 1. Mudah-mudahan kita termasuk yang 1 itu. Makanya doanya Nabi, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari kelompok yang sedikit. Kan biasanya kalau kebaikan sedikit yang suka. Kalau ngaji kan kayak gini kan sedikit, apalagi suasananya ngedukung tidur ini. Iya, suasananya ngedukung tidur. Masya Allah. Di kubur juga akan didatangkan ratu-ratu bidadari dalam kubur, ke dalam kubur. Sehingga kata malaikat ketika ditanya haji ridho selesai, man rabbuk? Allah. Wa man indahu hadzal rajul? Huwa Rasulullah. Wa ma kitabuk al-Qur'anul Karim. Wa ma ikhwanuk muslimin muslimat. Makanya kata Nabi, orang yang istiqomah baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imam. 4 aja. Kata Nabi, halat lahu syafaati. Hari kiamat saya gandeng ke surga. Hafal enggak? Hafalkan. Ya Allah, aku ridha Engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Bacanya berapa kali? Habis sholat subuh sama habis sholat maghrib dibaca tuh, jangan sampai lupa tuh. Di kubur dia akan mendapatkan syafaatku. Enggak susah. Enggak susah, dibaca tuh. Bisa bacanya habis sholat maghrib sembari jalan, di motor, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Udah. Istiqomah. Pokoknya nanti kita sama-sama ketemu sama Nabi di sana. Ini kenapa nih ketemu sama Nabi? Oh itulah,
Dibaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Tambahannya lagi wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ala dzalika nahya. Di atas keyakinan itu kami hidup ya Allah. Wa ala dzalika namut. Di atas keyakinan itu kami mati ya Allah. Wa ala dzalika nub'as. Di atas keyakinan itu kami dihidupkan ya Allah. Artinya kita pasrah. Pasrah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga kata Imam Ghazali, fitnah dunia yang ketiga adalah wahawahu, yaitu hawa nafsunya. Hawa nafsu itu yang bagaimana sih? Imam Ghazali mengatakan waqtarasa minan nafsi bitarki syahwat. Ya, untuk melawan hawa nafsu adalah berperang dengannya. Seorang syair mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Tarjun najaha, kalian menginginkan selamat, walam tasluk masalikaha, sementara kalian masih mengikuti hawa nafsu kalian. Innas safinata, ketahuilah sesungguhnya perahu, kapal, la tajri alal yabas, tidak berjalan di atas padang pasir. Artinya bagaimana? Kalau pengen selamat, maka kita harus melawan hawa nafsu. Ya, harus melawan hawa nafsu. Jangan diikutin hawa nafsu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ma alajtu syai'an asyadda alayya min nafsi. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat dalam hidupku melainkan mengendalikan hawa nafsuku sendiri. Tapi orang yang bisa melawan hawa nafsu orang hebat itu namanya. Ya. Orang yang bisa melawan hawa nafsunya, dan biasanya hawa nafsu itu ngarahnya kepada kemaksiatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan mengarahkan kita kepada perkara-perkara yang gak Allah ridha di dalamnya. Hawa nafsu mulai diciptakan gak Allah lihat, Pak. Dunia mulai Allah ciptakan juga gak Allah lihat. Sehingga para ulama mengatakan rubba syahwatin turis huznan tawilan. Orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan berikan penyakit ketakutan selama-lamanya. Ya, orang yang ngikutin hawa nafsunya nih, maka Allah akan berikan penyakit yang dalam hatinya takut. Takut kalau besok nggak makan, takut kalau nanti anaknya, wah macam-macam dah pokoknya dah. Ketakutan dalam hati itu membuat hidup kita tuh nggak tenang. Ya, iya kan. Makanya dalam riwayat itu dikatakan bahagia dengan senang tuh beda, Pak. Bahagia itu lebih cenderung kepada hati, tenang. Ya, bahagia itu lebih cenderung kepada hati. Dan sementara tenang itu letak dalam hati. Bagaimana ayatnya? Anzalis sakinata fi qulubil ladzina amanu, itu gimana ayatnya? Hah? Ayah nih yang habis Quran nih. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketenangan dalam hatinya setiap orang beriman. Kalau senang bisa hilang. Antum punya masalah pergi ke mall senang sebentar, sampai rumah lagi masalah lagi. Tapi kalau tenang tuh enggak. Tenang tuh ya dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ketenangan itu salah satu dengan menikah. Dengan menikah. Ayat itu bagaimana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ketenangan hati yang Allah berikan sebabnya adalah sebab menikah. Ya. Jadi dengan menikah Allah akan berikan ketenangan. Kalau nggak nikah nggak tenang dia.
Makanya perintahnya Nabi menikah itu perintahnya Allah dan sunnah Nabi tertinggi. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minna. Nikah itu bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak mau menikah karena ketakutan urusan dunia, hari kiamat bukan termasuk umatku. Tapi ada ulama-ulama yang nggak menikah, termasuk salah satunya Imam Muslim, Imam Nawawi yang ngarang Sahih Muslim. Beliau tidak menikah karena sibuk ngarang kitab, Pak. Ya, kalau Pak Misno belum nikah nggak ada yang mau mungkin. Apa Pak Misno maunya di surga? Di surga nggak ada jomblo, Pak Misno. Nabi bersabda, laisa fil jannati a'zab. Di surga nggak ada jomblo. Kenapa orang semakin lama menikah semakin jauh dari Allah? Semakin susah. Jangan salahkan pernikahannya, Pak. Salahkan ada yang salah dalam menikah. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu malah kita jadi susah. Nggak mungkin. Di antara salah dalam pernikahan itu tidak menghargai istri, nggak romantis dengan istri. Kan sering saya bilang, jadilah kamu laki-laki dohukan idza walaj, gemar riang. Apa kek ketawa-tawa? Ya, kita ini bukan bos. Istri kita itu teman kita. Dan dia adalah orang yang kita dengannya bisa menghilangkan dosa kita loh. Kalau kita, kata Nabi, di antara faedahnya menikah, kalau kamu melihat perempuan di luar, maka kamu bisa salurkan sahabat kamu kepada istri kamu. Dan itu dapat pahala. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, masa iya menyalurkan sahabat dapat pahala? Iyalah, karena sahabat kamu tersalurkan dengan haknya Allah. Ini jangan sampai kita nih nggak romantis sama istri, nggak dapat sakinah kalau gitu. Ya, istri disuruh-suruh, panggil dong dengan panggilan mesra. Dohukan idza walaj, bantu dia. Ya, apa tadi? Dohukan idza walaj, riang, gembira, humoris. Nah, itu dapat sakinah tuh. Karena pernikahan juga bisa jadi fitnah. Allah mengatakan apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, rumah tangga kalian, harta kalian, istri kalian, anak kalian semuanya fitnah di hadapan Allah. Siapakah musuh terbesar? Musuh terbesar adalah satu keluarga yang tidak diajarkan agama. Musuh terbesar tuh. Nabi Allah berfirman, al-akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Yang pertama kali akan nyusahin kita pada hari kiamat itu istri kita, Pak. Jangan dikira kita biasa aja sama istri kita nggak pakai kerudung keluar rumah kita nggak dapat dosa kita kalau kita nggak ngomongin dia. Berat nih, Masya Allah, akan ditanya satu-satu, anak akan ditanya, antum Allah, kata Allah, kamu saya kasih anak 2, kenapa nggak dididik agama? Ya, sehingga Nabi mengatakan, adibu auladakum ala thalasi hisal, ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Pertama, hubbi nabiikum, kenalkan dia dengan Rasulullah. Wa hubbi ahli baitihi, kenalkan dia dengan keluarganya Rasulullah. Wa qiraatil Quran, ajarkan dia ilmu Al-Quran, ajarkan dia rukun salat, ajarkan dia rukun wudu. Imam Ghazali mengatakan, la yalqallahu abdun bidzambin, tidak ada dosa yang paling besar seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah selain meninggalkan anak dalam keadaan goblok urusan agama. Ente bangga silakan jadi dokter, tapi jangan sampai anak gak paham ilmu sholat. Asli fitnah itu, fitnah. Anak saya alhamdulillah menang lomba tari.
tari balet, auratnya kemana-mana. Kita harus bangga, anak saya lo hafal Quran. Masya Allah. Innahu laqur'anun karim. Bahkan Allah mengatakan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya, Masya Allah. Termasuk salah satu kemuliaan tertinggi seorang ayah kalau anaknya dekat dengan Al-Quran. Sering saya sampaikan ke santri-santri anak-anak saya, antum tuh gak usah mikirin apa-apa, udah sibuk aja sama Quran. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, janjinya Nabi, Pak. Kita ini kalau sibuk dengan Al-Quran, Allah akan memberikan satu perkara yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang. Harus yakin itu. Sehingga dikatakan fafuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa sahi wa ahlul ilmi ahyaun. Orang yang hidup sesungguhnya adalah orang yang dengan Al-Quran. Selain Al-Quran tuh mati semuanya orang tuh. Jadi jangan pernah takut kalau anak belajar ilmu agama. Itu jadi fitnah. Fitnah terbesar itu bahkan na'udzubillah min zalik. Ini kita lagi ngebahas tentang fitnah, Pak. Ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil aulad. Ya, wa min fitnatil ahal. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnahnya anak, dari fitnahnya keluarga. Kalau kata Gus Ahmad, beliau sampaikan, azab neraka yang Allah berikan kepada ahli neraka sebelum masuk neraka adalah istri anak yang gak taat agama. Pikir diri kita. Istri kok disuruh sholat kok males banget. Anak disuruh sholat kok ngeyel banget. Ya karena kitanya dulu ngeyel juga. Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kamu kepada ayah kamu, maka anak kamu akan berbakti kepada kamu. Jadi jangan salahin anak terus-terusan. Lu kenapa sih nakal? Loh, dulu bapak nggak tahu, bapak juga nakal. Kadang-kadang kita nih sama anak pengennya perfect, terbaik. Oh mikir juga dulu gua ngelawan sama orang tua ya. Alhamdulillah anak gua masih mau sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah masih mau ngapal hadis. Karena kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tapi karena ketika dia ada nakal-nakal sedikit, langsung aja, oh iya dulu juga saya lebih nakal daripada dia. Paham ya di sini ya? Maka sakinah itu datangnya, salah satu datangnya lewat pernikahan. Maka hargailah istri, ya, hargai istri. Ajak dia bercanda, ajak dia makan keluar. Yang punya anak silahkan ajak anaknya makan keluar, supaya terhubung, ya, ada komunikasi yang baik antara ayah dengan anak-anaknya. Paham di sini insya Allah. Kemudian apa yang dikata Imam Ghazali apa lagi? Imam Ghazali mengatakan as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika ar-rajulu nafsah. Orang yang beruntung adalah ketika seseorang mampu menguasai hawa nafsunya. Sementara wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsu, kesengsaraan bagi mereka adalah mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kebahagiaan itu apa? Yang dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pelan-pelan, jangan dipaksain, pelan-pelan. Ya, susah memang mengendalikan hawa nafsu itu, masya Allah, beratnya bukan main. Tapi balasannya surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena dia tuh selalu ada dalam hati kita, syaitan juga selalu ada dalam hati kita, kehidupan kita. Nabi mengatakan, syaitan itu menggoda kita, dia berjalan seperti apa? Majrad dam, seperti darah yang mengalir. Dan setan tuh dari mulai diciptakan gak pernah mati, Pak. Ya, setan tuh mulai diciptakan gak pernah mati. Ini gimana nih? Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa aslu fasadil qalbi, ya, yaitu tarkul muhasabah lin nafsi. Kerusakan hati terbesar adalah meninggalkan
meninggalkan akalnya. Ya. Meninggalkan akalnya dan mengikuti hawa nafsu. Bagaimana caranya? Nih, cara supaya selamat dari fitnah. Solusinya dari Nabi. Yang pertama yaitu minta perlindungan kepada Allah. Lewat mana? Kata Nabi, lewat dekat dengan para ulama. Karena ulama nanti akan ngebimbing kita tuh. Ya, orang tuh kalau nggak dekat dengan ulama bahaya hidupnya. Apalagi sampai benci sama ulama. Hati-hati. Rasulullah mengatakan laulal ulama la saron nas kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia tuh lebih buruk daripada binatang. Ya, orang yang hidup sesungguhnya adalah orang yang mempunyai ilmu. Maka minta bimbingan sama ulama. Karena pertama kali asasnya ada kebaikan adalah lewat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Suruh baca Rasulullah itu. Ma'ana biqari. Bagaimana saya mau baca, orang saya nggak bisa baca? Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, Pak. Namanya Nabiul Ummi. Nabi Ummi, Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi mukjizat itu. Kalau Aga nggak bisa baca, nggak bisa tulis, blow on namanya. Iya. Kalau Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis adalah satu mukjizat. Ya. Kalau kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ini aja lah. Ya, kalau kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, namanya apa? Maka asasnya kebaikan yang pertama kali adalah ilmu. Sehingga Nabi mengatakan lawuzina midadul ulama bidima'is syuhada la rojahat midadul ulama bidima'is syuhada. Kalau seumpama tintanya ulama ditimbang, ini tintanya teman-teman yang nyatat ini, ditimbang dengan darahnya para syuhada, tentu akan lebih mulia tintanya ulama. Kok bisa sih? Karena orang tuh akan semangat mati syahid tahu ilmunya. Nggak ucuk-ucuk dia nggak ucuk-ucuk dia pengen mati syahid kalau nggak tahu ilmunya. Sehingga kebaikan tertinggi di dunia adalah ilmu. Itu pertama kata Nabi. Yang kedua, bersabar. Bersabar. Misalnya gini, kalau kita dihadapkan dengan fitnah, ternyata dua-duanya ada ulamanya. Apa perintahnya Nabi Haji Doni? Fa'alaikum bisyawadil a'dham. Cari kelompok yang paling besar. Dua-duanya ada ulamanya nih. Dihadapkan dengan dua masalah besar misalnya yang mengarah kepada fitnah. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisyawadil a'dham. Yaitu kamu cari ulama yang paling banyak pengikutnya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, kita cari ulama yang di situ orang-orang mengetahui keilmuannya dia. Orang-orang banyak yang ikut sama dia. Itu kan dulu ada di zaman Nabi itu. Ya Rasulullah si fulan begini-begini, maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisyawadil a'dham. Maka kamu ikut si fulan itu tuh, kata Nabi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada dua ulama yang saling bertengkar misalnya, maka kamu cari yang paling banyak pengikutnya. Itu tuh solusinya tuh. Kemudian berdoa kepada Allah, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat arahan-arahan para ulama, dan arahannya Rasulullah SAW adalah kita mengikuti ulama yang di situ kita tahu keilmuannya. Sesungguhnya agama itu adalah warisannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham di sini? Insyaallah. Tapi fitnah terbesar yang menimpa kepada kita tiga tadi yang dirangkum oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafal Qulub, apa tadi? Dunianya, kemudian syaitan, kemudian hawa nafsu. Wallahu alam. Ya, dua-dua dulu. Ayo, takror dua-dua dulu.
Dunia ngelawannya dengan apa dunia? Kenapa diam itu lebih baik daripada banyak bicara? Karena kata Sayyidina Sufyan juga, beliau mengatakan innama halaka man halaka qablakum bifudulil kalam. Termasuk salah satu kehancurannya orang-orang terdahulu adalah banyak ngomong. Kata Nabi, orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Orang banyak salahnya pasti neraka tempatnya. Ngomongnya yang gak ada manfaat. Tapi kalau ngomongnya bicara Allah ya sangat dianjurkan. Kalau bisa sebanyak mungkin, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir, Allah Hayyun La Yamut, Allah, wah segala-galanya. Paham ya? Jadi kalau ngomongnya nggak ada faedahnya nggak usah. Makanya Nabi itu nggak suka melek. Nabi itu nggak suka banyak. Nabi itu kalau ngomong tuh disebut dengan Jawami'ul Kalim. Apa Jawami'ul Kalim itu Mas Ajri? Jawami'ul Kalim itu satu kali ngomong tapi maknanya luas. Dan Nabi biasanya ngulang pembicaraan hanya 2 kali. Coba ya Rasulullah, enggak. Oh, sekali ngomong enggak kedengeran, diulang kedua kali, setelah itu enggak ada 3. Makanya Nabi itu mukjizatnya namanya Jawami'ul Kalim. Satu kali beliau bersabda, miliaran ulama bisa menafsirkan hadis yang berbeda. Namanya apa? Jawami'ul Kalim. Itu mukjizatnya Nabi yang enggak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu. Lihat, itu kalau kita baca kitab tuh, Imam Bukhari menyampaikan satu hadis, nanti ada lagi ulama-ulama yang lain tuh. Masya Allah Nabi tuh. Itu di dalam kitab Kasyifatus saja disebutkan hadis itu adalah perkataan Nabi ketika hadis itu adalah dalam kitab Kasyifatus saja sabdanya Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Pada masa diangkat menjadi Rasul aja udah segitu banyaknya, bagaimana kalau dihitung dari mulai kecil. Tapi dalam riwayat yang lain, sabda Nabi itu ya mulai Nabi berbicara. Dan Nabi berbicara kan setelah lahir langsung bicara. Apa bicaranya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, bukan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal, ada juga mengatakan wa ana awwalul mu'minin. Kami di sini insyaallah ya. Maka banyak-banyak doa supaya jauh dari fitnah insyaallah. Ada lagi enggak pertanyaan? Ada enggak pertanyaan? Ada, cukup ya. Bang Doni mau nanya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Allah jauhkan kita dari fitnah. Ya, fitnah kehidupan kita, fitnah dunia kita, fitnah syaitan yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan fitnah hawa nafsu kita. Dekatin para ulama, minta nasihat mereka, pandang mereka, bermusahabah dengan mereka, kemudian
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari fitnah-fitnah tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum فآمنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بجاه حبيبك المصطفى يا رسول الله فاشفع لنا إن المولى العظيم طهر قلوبنا من كل وصف. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من عمل الذي يبلغنا حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم بارك لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فطول علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البر والتناني والحمد لله في البر والتناني. Malam Jumat besok malam Sabtu besok kan 27 Rajab itu ada kesunahan siangnya berpuasa itu karena pas ulang tahun sholat ya dalam kitab Muqasyafah Qulub itu. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hamka, kok